Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai hambanya agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk berubudiyah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia sesungguhnya tujuan utamanya dan hanya untuk itulah Allah menciptakan jin dan manusia, kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Wahai saudaraku sekalian, tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita semuanya ke dunia ini selain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian timbul pertanyaan, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai anak Adam yang hidup di dunia ini dengan tentu saja dengan berbagai macam kesibukan duniawi. Kita sebagai manusia yang tentu saja memiliki berbagai macam aktivitas di duniawi ini, bagaimana kita membuat setiap detik dalam kehidupan kita ini, 24 jam dalam kehidupan kita di dunia ini agar semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya 24 jam dalam keseharian kehidupan kita. Maka dalam hal ini ketika Allah menghendaki agar kita senantiasa beribadah kepadanya setiap detik, maka kemudian Islam memberikan kita rumusan-rumusan hidup yang dengan rumusan-rumusan ini membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, membuat kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan setiap detiknya bernilai ibadah di sisi Allah. Artinya bahwa Islam di satu sisi menekankan kita agar beribadah totalitas kepada Allah 24 jam dalam keseharian kehidupan kita, setiap detik dalam kehidupan kita. Di sisi lain Islam juga memberikan kita rumusan-rumusan hidup, jalan, dan juga konsep bagaimana agar kita bisa melakukannya, bagaimana agar kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini setiap detik bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian rumusan apa yang dapat kita pahami dari ajaran Islam? Yang pertama sekali yaitu ketika kita membuka salah satu kitab hadis, yaitu Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dari kitab ini Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis yang berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam, di mana beliau terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah sehingga kemudian beliau mengumpulkan 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam. Terinspirasi dari hadis Rasulullah yang berbunyi, man hafidha min ummati arba'ina hadisan ba'asallahu fi yaumil qiyamah fi zumratil ulama'i wal fuqaha. Siapa yang menghafal 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam, maka nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan dia dalam golongan ulama dan fuqaha. Dari kitab 40 hadis pokok-pokok ajaran Islam ini atau yang dikenal dengan Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi menempatkan hadis tentang niat pada posisi yang pertama, yang menandakan bahwa sesungguhnya perkara niat ini adalah perkara yang sangat fundamental bagi seorang muslim. Dengan niat ini sebuah amalan bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga sebaliknya, ketika kita salah dalam berniat, maka amalan ibadah sekalipun dia bisa tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan betapa niat ini jadi penting. Para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian di seluruh penjuru tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang hadis ini tentu mungkin sudah sama-sama kita hafal, yang artinya sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niat. Kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kan? Artinya bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang dia terkesan sebagai duniawi,
itu akan bernilai ibadah di sisi Allah seandainya niat kita itu karena Allah. Jadi bukan sekedar saja kita niat dalam konteks ibadah mahdhah, semata-mata ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Yang mana amal-amal ibadah tersebut kalau kita niat itu menjadi salah satu kewajiban rukun ibadah tersebut, kalau diniatkan bisa sah, kalau nggak diniat seperti sholat, nggak ada niat nggak akan sah. Nah, bukan saja ibadah semata seperti itu, tetapi juga dalam konteks aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, kalau kita bisa niatkan aktivitas kita tersebut karena Allah, maka kita juga akan mendapati amalan aktivitas kita tersebut juga akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, kita keluar di pagi hari dari rumah kita keluar ke rumah kita, ke tempat kerja kita, mencari nafkah, mencari sesuap nasi yang untuk kita berikan kepada anak dan istri kita. Seandainya ketika kita keluar dari rumah kita, kita niat bahwa kita bekerja ini karena Allah untuk menafkahi anak dan istri kita, maka kita pasti akan mendapati setiap detik yang kita jalani ini sebagai sesuatu amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi pagi pulang sore, dari pagi sampai sore ini akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, sahabat inspirasi kalbu, ketika kita keluar dari rumah kita, kita niatkan bahwa kita berada di luar rumah ini untuk mencari nafkah bagi anak dan istri kita, maka insya Allah setiap detik selama kita bekerja ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga Rasulullah menegaskan bahwa siapa saja laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang dia pulang ke rumahnya membawa peluh keringat dari rasa lelah dia bekerja di luar rumah untuk menafkahi anak istrinya, maka setiap peluh keringat ini akan menjauhkan dia dari api neraka. Subhanallah. Para sahabat inspirasi semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu, selain pentingnya kita niat, luruskan niat karena Allah. Ketika sejak kita keluar dari rumah kita atau kita sebagai pelajar, ketika kita keluar dari kos kita, dari tempat kita tinggal, kita menuju ke kampus, menuju ke pesantren, kita niatkan, saya bergerak berjalan ini, saya pergi untuk menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan saya untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Maka perjalanan kita menuntut ilmu dan selama kita menuntut ilmu itu akan tercatat sebagai ibadah. Kenapa tercatat sebagai ibadah? Karena amalan itu, pekerjaan itu, aktivitas itu kita lakukan karena Allah. Dan juga amal-amal tersebut kita lakukan untuk membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Para sahabat inspirasi kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain pentingnya niat, kita juga mesti selalu untuk senantiasa membaca doa-doa. Ketika kita keluar rumah, bagaimana caranya agar selama kita berada di luar rumah melakukan perjalanan misalnya, kita baca doa. Makanya kita sejak kecil, sejak kita di TPA, di taman pengajian Al-Quran atau di balai pengajian atau di sekolah, di madrasah tempat kita belajar, sejak kita masih kecil sudah dituntun oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai-kiai kita, oleh para tengku-tengku kita, oleh para ulama kita, agar kita senantiasa berdoa. Ketika kita keluar rumah kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ketika kita makan kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan kita kembali berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika kita melakukan aktivitas yang lain kita berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah setiap detik yang kita jalani itu akan bernilai ibadah. Ketika kita tidur kita kembali berdoa kepada Allah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Apalagi sebelum itu kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, memaafkan dosa-dosa orang lain, maka tidur kita itu pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dengan rumusan itu tadi, dengan rumusan niat karena Allah, dengan rumusan kita senantiasa berdoa kepada Allah, dengan doa-doa pendek yang sudah diajarkan kepada kita,
maka setiap detik yang kita jalani itu berpeluang menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sahabat Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita sia-siakan peluang dan kesempatan bagaimana kita mengubah setiap detik yang kita jalani ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja para pemirsa sahabat Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak doa-doa lain yang bisa kita baca. Doa ketika kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa belajar, doa ketika kita mau melakukan perjalanan, doa ketika cuaca lagi mendung dan sebagainya, doa ketika kita masuk masjid, doa kita keluar masjid, doa kita mau belajar, dan banyak sekali doa-doa yang lain. Minimal sekali kita membaca bismillah. Nah, para pemirsa sahabat Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama hati kita senantiasa lurus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama kita mau senantiasa berdoa kepada Allah dalam kita menjalani aktivitas kehidupan kita di dunia ini, maka insya Allah peluang aktivitas kita itu menjadi amal ibadah di sisi Allah itu sangat terbuka lebar. Coba bayangkan ketika kita tadi sudah niat karena Allah, lalu kemudian kita berdoa, kita berada di luar rumah kita, ada yang pekerjaannya sebagai guru, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai PNS, TNI, Polri dan sebagainya. Dan kemudian dia meniatkan aktivitasnya itu karena Allah, lalu kemudian dia istiqomah untuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitasnya. Kalaupun kemudian dia meninggal dalam dia melakukan aktivitasnya tersebut, maka insya Allah meninggalnya akan berada dalam husnul khatimah, akhir yang baik. Nah, para pemirsa sahabat Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu juga penting, selain bagaimana kita mengubah setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah, penting juga untuk kita agar senantiasa untuk mengiringi kebaikan dengan keburukan. Apa maksud mengiringi kebaikan dengan keburukan? Walaupun di satu sisi kita sudah berupaya bagaimana kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan, bagaimana agar kita senantiasa berada dalam keadaan ketaatan, bagaimana agar kita senantiasa berada dalam keadaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang namanya kita ini manusia, yang namanya kita ini anak-anak cucu Adam, pasti kita akan terkadang terjerembab, terkadang terjatuh dalam dosa-dosa. Terkadang kita khilaf, terkadang kita lupa, sehingga kita jatuh dalam maksiat, sehingga kita jatuh dalam dosa-dosa. Maka disinilah kita penting memahami bahwa Allah itu adalah Rabb yang Maha Pengampun, bahwa Allah itu adalah Rabb yang membuka peluang keampunan sebesar-besarnya. Maka tugas kita, kalau kemudian kita sudah taat, sudah niat karena Allah, membaca doa, mengerjakan ibadah-ibadah, ketika kemudian kita jatuh dalam dosa, tugas kita berikutnya adalah mengiringi kebaikan, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Sertailah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Sahabat Inspirasi Qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah memberikan kita rumusan hidup, yang dengan rumusan ini kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya sudah melakukan maksiat-maksiat, kita yang tadinya sudah khilaf, lupa, luput dan terlepas dari berbagai kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah memberikan kita rumusan hidup, bagaimana agar setelah kita melakukan keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, lalu kita iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Karena kenapa? Karena keburukan itu, keburukan sebelumnya, dosa-dosa sebelumnya, maksiat sebelumnya itu insya Allah akan terhapus dengan kebaikan, dengan amalan baik yang kita lakukan kemudian. Wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah keburukan
dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Ibaratnya seperti kita menulis, ada coretan di papan tulis, lalu kita datang membawa penghapus, kita sapu tulisan yang ada di papan tulis itu, ataupun seperti debu-debu yang mengenai kaca. Nah, setelah kita sapu kaca tersebut, maka kaca itu akan kembali bening. Setelah kita sapu papan tulis itu, tulisan-tulisan ada di papan tulis itu kita sapu dengan penghapus, dia akan kembali bersih. Begitu juga dengan manusia yang kadangkala dia mungkin terjebak melakukan dosa-dosa, maka ketika kita kemudian mengiringi keburukan dosa dan maksiat ini dengan kebaikan, dengan amal baik, maka amal baik ini akan menghapus keburukan sebelumnya. Ini adalah rumusan hidup. Ini adalah sebuah model penyelesaian masalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, kenapa ya? Karena Islam memahami betul bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai penghuni bumi, bukan penghuni langit, kita bukan penduduk langit, ya kan? Kita ini manusia yang kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu pasti ada dosanya. Nah, semua anak Adam tanpa terkecuali itu, kita ini semuanya umat Rasulullah pasti ada dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in, lanjut Rasulullah, at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang dia mau bertaubat. Jadi Islam tidak mengatakan bahwa orang terbaik itu adalah orang-orang yang nggak pernah melakukan kesalahan. Islam tidak pernah mencaci orang-orang yang dia terjebak melakukan dosa-dosa. Kenapa? Karena Islam memahami betul kita ini sebagai makhluk bumi, sebagai anak cucu Adam, pasti kita ini nggak bisa luput dan terlepas daripada dosa-dosa. Maka kemudian Islam memberikan kita rumusan hidup, sertailah keburukan dengan kebaikan. Artinya bahwa setelah kita berdosa, setelah kita bersalah, tugas kita adalah beramal baik. Tugas kita berikutnya adalah mengiringinya dengan istighfar. Nah, jadi kebaikan apa yang perlu kita lakukan setelah kita terjebak dalam kesalahan dan dosa-dosa? Yang pertama itu yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kalau kita baca dari penjelasan hadis-hadis Rasulullah, penjelasan para ulama berkaitan dengan istighfar ini, banyak sekali keutamaan istighfar ini. Orang-orang yang dia mau beristighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah dia kerjakan sebelumnya. Subhanallah. Maka Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dikatakan beristighfar tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Beliau yang sudah dijamin masuk surga, maka kita sebagai umatnya ya harus lebih banyak lagi beristighfar. Dan istighfar itu bukan hanya akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, tetapi juga akan membuat kehidupan kita ini lebih tenteram, akan membuat kehidupan kita ini lebih lempang, akan membuat masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat rezeki kita jadi mudah, dan banyak kemudahan-kemudahan yang lain kalau kita mau istighfar. Coba bayangkan, tadi kita sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan, lalu kemudian kita istighfar. Nah, ternyata istighfar ini bukan hanya akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya, tapi istighfar ini juga akan menuntun kita kepada arah kebaikan. Istighfar ini juga akan membuat kehidupan kita ini lebih aman, tentram, damai. Nah, para pemirsa sahabat Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar adalah amalan mudah yang sangat singkat bisa kita lakukan untuk mengiringi keburukan dengan kebaikan. Nah, selain itu juga terdapat amalan-amalan yang lain yang bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Bersedekah, menolong orang lain, berbicara kebaikan-kebaikan, melakukan sholat, termasuk dengan wudhu, mengambil air sembahyang. Wudhu itu dalam penjelasan para ulama di sejumlah kitab itu dijelaskan bahwa dengan setiap kali kita berwudhu itu maka dosa-dosa kita itu akan berguguran, dosa-dosa kecil tentu saja. Jadi kita wudhu bisa dosa-dosa kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, apalagi salat. Yang kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang salat sehari semalam 5 kali itu seperti orang-orang yang mandi di sungai yang airnya jernih sehari semalam 5 kali, kata Rasulullah. Jadi salat yang kita kerjakan sehari semalam 5 kali itu mulai subuh, zuhur, asar, isya, dan juga maghrib dan isya, itu kata Rasulullah umpamanya seperti orang yang mandi di sungai yang airnya jernih sehari semalam 5 kali. Apa maksudnya? Ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, apakah orang-orang yang mandi di sungai sehari semalam 5 kali itu masih tetap akan kotor badannya?
Lalu kemudian dijawab oleh para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang mandi di sungai sehari semalam 5 kali tetap akan kotor badannya? Pasti dia akan menjadi orang yang bersih badannya. Ya karena 5 kali mandinya. Kita ini mungkin selama ini mandi 2 kali ya paling banyak, atau sekali gitu kan, atau paling bentar 3 kali. Nah jadi dengan kita mandi 2-3 kali, alhamdulillah badan kita bersih. Bagaimana dengan orang yang mandi di sungai yang airnya jernih 5 kali sehari semalam? Nah pasti dia akan jadi orang yang bersih. Nah kata Rasulullah, begitu juga dengan orang-orang yang sholat sehari semalam 5 kali, pasti dia akan terbebas, terhapus dari dosa-dosa. Maka amalan-amalan baik itu, baik dia bersifat amalan wajib atau amalan sunat, insya Allah akan bisa menghapus keburukan-keburukan yang kita kerjakan sebelumnya, dosa-dosa kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, ketika malaikat Israel datang menjemput nyawa kita, mengambil nyawa kita, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga arwah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para sahabat inspirasi kalbu dari seluruh penjuru tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.